Dan ya yang terakhir nih ya harus selesai. Kalau nggak selesai pokoknya tanda tangan sekarang. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Ya. Perihal ini sudah bertahun-tahun sampai kurang lebih 3 tahun selalu kami dipancing amarah, selalu berkali-kali kami dipukul. Sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum, ini murni adalah sebagai bentuk keadilan. Oleh sebab itu janganlah permasalahan ini dibesar-besarkan dan kami mohon tetap menjaga kerukunan di antara kita semua. Ini bukti kita disegel dibuka. Terima kasih kepada Pemda Tangerang. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini bukti segel dan negara hadir untuk semua umat. Guys, umat Kristen sekarang punya sahabat baru pejuang toleransi. Namanya Gugun Gumilar, staf susnya Pak Menteri Agama Nasruddin Umar. Kemarin saat terjadi penyegelan rumah doa jemaat Oikumene Tesalonika di Tangerang, Bang Gugun langsung ke lokasi, koordinasi sama aparat setempat, nunggu 5 jam di lokasi, bahkan infonya sampai ngomelin Pak Camat. Bang Gugun keren. Alhamdulillah negara sekarang sudah hadir untuk memastikan kebebasan ibadah untuk umat minoritas lewat perjuangan Bang Gugun ini. Kita sama-sama kawal pada hari Minggu ini ya Bang. Jemaat Oikumene harus bisa ibadah Minggu tanpa gangguan. Tapi sebelumnya kita harus apresiasi usaha Bang Gugun. Terima kasih Bang. Banyak saudara-saudara umat Kristen bagaimana di luar sana itu masih belum seguntung kalian. Mau ibadahnya gua aja susah, mau ibadah orang gua aja diusir-usir. Saya itu bagaimana? Saya itu setiap ada diskusi toleransi saya geram dan marah geram. Scrolling topengnya keluar lagi ayat sabar Matius 16:24. Siapapun yang ingin menjadi pengikut aku harus ikut memikul salib. Ustaz, itu memang jalan kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan kalian. Dalam hati gue bilang, kapan kesel? Tapi dengan begitu maraknya kasus pembubaran gereja, penolakan gereja, pembubaran ibadah, ini belum konflik agama. Belum terjadi konflik agama, itu adalah akibat dari kegiatan umat Kristen yang penuh cinta kasih, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Jadi itu kalian. Siapapun yang bisa menghentikan, tolong hentikan ormas-ormas, preman-preman yang seperti itu. Karena saya sebagai orang Islam itu merasa sangat malu dan terus-terusan dipermalukan seperti ini. Sampai kapan itu orang-orang Islam dipermalukan sama orang-orang yang kayak gitu? Masa ada orang agama lain sedang berdoa, sedang beribadah, tiba-tiba digusur, dihentikan, digeruduk. Apa hak mereka? Emang mereka harus ngasih izin dulu baru semuanya boleh gitu? Parahnya tuh alasannya adalah karena gereja itu tidak berizin. Ya karena nggak diizinkan. Dan kalau ngomongin soal izin ya, 80% masjid di Indonesia itu tidak berizin. Apakah lalu kalau ada yang Jumatan, kalau ada yang sholat maghrib berjamaah itu dibubarkan gitu? Dan setelah mereka melakukan itu, demi toleransi, gak usah disebarluaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial tentang peristiwa penyegelan rumah doa di Kecamatan Teluk Naga Tangerang yang menjadi sorotan setelah terjadi ketegangan usai ibadah Jumat Agung pada Jumat 3 April 2026. Bangunan yang digunakan Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen, POUK, Tesalonika di wilayah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang resmi disegel oleh Satpol PP karena persoalan izin yang belum rampung. Sebenarnya akar permasalahan bermula ketika bangunan itu awalnya digunakan untuk kantor yayasan, lalu berubah fungsi menjadi tempat ibadah atau rumah doa, hingga rumah doa itu pun disegel oleh Satpol PP karena belum memiliki izin. Camat Teluk Naga, Kurnia, menjelaskan bahwa konflik ini dipicu oleh perubahan fungsi bangunan yang awalnya digunakan untuk kegiatan yayasan,
kemudian beralih menjadi tempat ibadah. Sebagai solusi sementara, pemerintah menyediakan aula kantor bersama untuk digunakan jemaat beribadah. Pemerintah memfasilitasi tempat sementara untuk kegiatan ibadah di aula kantor bersama, sambil menunggu proses pemenuhan persyaratan administrasi oleh jamaah PO Tesalonika, kata Kurnia. Namun, Kurnia juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Aktivitas ibadah disebut masih berlangsung di lokasi awal, sehingga memicu reaksi warga setempat. Peristiwa penyegelan rumah doa di Teluk Naga Tangerang ini kembali membuka ruang diskusi tentang pentingnya komunikasi, toleransi, dan penyelesaian yang bijak di tengah keberagaman masyarakat. Para pemirsa, peristiwa penyegelan tempat ibadah umat Kristiani di Teluk Naga Tangerang ini memicu reaksi dari berbagai pihak, baik dari kalangan Muslim maupun Kristen. Guru Gembul dan Abu Janda yang dikenal sangat vokal mengkritik perilaku umat Islam pun ikut-ikutan berkomentar, bahkan terdengar sangat keras. Guru Gembul dan Abu Janda yang katanya beragama Islam itu sangat gencar mengkritik dengan kritikan yang tajam. Bahkan, Abu Janda selama ini dikenal membela Israel daripada Palestina. Oleh sebab itu, banyak Muslim yang percaya bahwa Abu Janda adalah buzzer yang dibayar untuk kepentingan tertentu. Begitu juga Guru Gembul yang juga dicap sebagai buzzer. Sebenarnya, kritik-kritik keras yang dilontarkan oleh Guru Gembul dan Abu Janda memiliki standar ganda. Kita lihat secara kasat mata bagaimana Guru Gembul dan Abu Janda langsung bereaksi keras ketika ada ketidakadilan terhadap minoritas. Tapi anehnya, ketika ada ketidakadilan yang jelas nyata di luar kepentingannya, justru mereka berdua, yakni Guru Gembul dan Abu Janda terkesan diam alias pura-pura tidak tahu. Di sini tampak terlihat bahwa kritik-kritik yang dilontarkan oleh Guru Gembul dan Abu Janda terkesan tebang pilih dan memiliki standar ganda. Ketika kelompok tertentu yang tidak dibela oleh Guru Gembul dan Abu Janda diperlakukan tidak adil, maka alih-alih kedua buzzer itu bersuara keras menentang ketidakadilan, tapi justru terdiam bungkam dan membisu. Akan tetapi, ketika kelompok-kelompok tertentu yang suka dibela secara sepihak oleh Guru Gembul dan Abu Janda diperlakukan tidak adil, maka mereka berdua langsung berkoar-koar tiada henti menuntut keadilan. Inilah standar ganda yang dimainkan oleh Guru Gembul dan Abu Janda, hingga tidak heran jika mereka berdua dijuluki buzzer hipokrit. Sebenarnya, kasus serupa di Teluk Naga Tangerang juga banyak menimpa sebagian umat Islam di wilayah-wilayah tertentu di negeri ini. Contohnya, umat Islam di Bali sangat sulit mendirikan masjid dan musala. Juga banyak kabar berita tentang penolakan warga terhadap pendirian masjid di wilayah Indonesia Timur. Juga banyak video yang memperlihatkan penolakan warga Kristen terhadap pendirian masjid di Papua dengan alasan yang tidak realistis. Selamat siang semua. Siang. Kami warga dengan jemaat gereja, kami menolak dengan keras untuk membangun masalah pondok pesantren dan juga masalah di tempat ini. Karena kami sangat terganggu dengan pembangunan ini. Jadi kami dengan tegas menolak. Tidak boleh ada pembangunan itu di sini dan tolong teruskan kepada kita yang punya berkepentingan dan juga punya orang lain. Betul. Betul. Setuju warga? Setuju. Haleluya. Haleluya. Pembangunan masjid sudah ditolak. Yang pertama di Marga Bapak, yang kedua di Marga Jamrang sudah ditolak. Maka sekarang yang ketiga kali di Marga Jamrang dengan majlisat ini, dengan apapun kami masyarakat adat menolak. Kami sangat percaya bahwa kami tidak menghargai agama. Kami sangat menghargai apapun. Tetapi kami menolak pemimpin penipu. Bagaimana teman-teman?
Waktu kami menolak pembangunan musola ini, sebab hasil-hasil yang telah dibuat tidak pernah didengar oleh Bapak Presiden Sitomi, tidak menghargai pemerintah kampung. Seorang mualaf di Sangihe, Sulawesi Utara membangun musola di samping rumahnya sebagai satu-satunya musola untuk umat Islam di kampung tersebut. Sayangnya pembangunan itu justru menuai kemarahan umat Kristiani yang tinggal di kampung itu. Mereka melakukan aksi demo meminta pembangunan musola itu diberhentikan karena melanggar aturan kampung tersebut. Mereka juga menyampaikan pembangunan musola itu justru bentuk tidak menghargai pendemo yang mayoritas Kristiani. Waduh, kok di demo sih? Mestinya harus toleransi kan? Gimana menurut kalian, guys? Saya pribadi pernah menyaksikan langsung laporan warga Muslim di salah satu perumahan mewah di wilayah Bogor yang mengadukan tentang penolakan warga Kristen terhadap pembangunan masjid di perumahan tersebut. Alasannya sungguh klise, yakni mayoritas warga di perumahan mewah tersebut beragama Kristen, sedangkan Muslim yang berada di perumahan tersebut merupakan minoritas. Dari sinilah benang merah permasalahan tersebut tampak dengan jelas bahwa diskriminasi jangan dibenturkan dengan realita akal sehat di lapangan. Janganlah berpikir dengan parameter standar ganda. Kalau Muslim menolak pendirian gereja lantaran penduduk setempat mayoritas Muslim, sedangkan jumlah pemeluk Kristen sedikit atau beberapa orang saja, maka jangan langsung berkoar-koar dengan mengatakan bahwa orang Islam anti toleransi. Sementara itu, ketika Muslim sangat kesulitan untuk membangun masjid atau musyalah di wilayah tertentu lantaran Muslim di wilayah tersebut jumlahnya minoritas, maka orang-orang yang merasa dirinya menjadi pahlawan kemanusiaan itu hanya diam seribu bahasa. Suara mereka tak terdengar, meski hanya sepatah kata. Mereka pura-pura tidak tahu dan tidak peduli. Sejatinya, kalau memang mereka benar-benar membela keadilan, jangan lihat siapa dan kelompok mana. Jangan pula melihat agamanya apa. Kalau pelaku ketidakadilan itu kelompok Muslim, maka suaranya langsung bergetar sampai ke kolong langit. Ia berkoar di mana-mana. Akan tetapi, kalau kelompok Muslim yang diperlakukan tidak adil, suaranya langsung menghilang. Jangankan orang, semut pun tidak mendengar desi suaranya, seperti mulut yang digembok 7 lapis. Suaranya tiba-tiba sirna entah kemana. Inilah tipe orang yang bicara dengan irama standar ganda. Jadi, apa yang digembor-gemborkan atas nama keadilan dan kemanusiaan hanya omong kosong belaka. Inilah tipe buzzer hipokrit yang merasa paling benar, paling manusiawi, paling suci, paling toleran, dan paling-paling lainnya. Kalau memang benar ia bicara atas nama keadilan dan kemanusiaan, maka jangan lihat kelompok yang terzalimi dan yang tertindas berdasarkan selera hawa nafsunya, tapi lihatlah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. Justru yang terjadi berat sebelah. Kalau ketidakadilan dan kezaliman itu menimpa kelompoknya, maka suaranya terdengar lantang membahana di mana-mana. Akan tetapi, ketika ketidakadilan dan kezaliman itu menimpa manusia di luar kelompoknya, maka ia hanya terdiam pura-pura tidak tahu alias masa bodoh. Demikianlah, standar ganda yang diaplikasikan oleh orang-orang seperti Guru Gembul dan Abu Janda, hanya menghasilkan propaganda berbau hipokrit yang penuh dengan kemunafikan. Tidak ada yang mau mendengar teriakan-teriakannya, kecuali orang-orang bermental hipokrit. Orang-orang yang ada penyakit dalam hati dan pikirannya. Mereka hanya melihat satu sisi, tapi buta dengan realita dan fakta yang terkadang bersifat kompleks. Ingatlah bahwa suatu masalah terkadang tidak bisa disederhanakan begitu saja. Oleh sebab itu, daripada bicara membabi buta, lebih baik diam atau bicaralah dengan penuh kebijaksanaan. Imam Syafi'i pernah berkata, Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu terletak pada menjaga ucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.